Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Pengertian kelompok kerja. Kelompok kerja adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Konsep dasar kelompok kerja. Stoner, Freeman, dan Gilbert mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama, atau two or more people who interact and influence each other toward a common purpose. Karakteristik kelompok meliputi yang pertama merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Yang kedua, adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. Yang ketiga, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Dalam karakteristik kelompok kerja ini, dapat disimpulkan bahwa sekumpulan orang yang berinteraksi dengan mempunyai tujuan, cita-cita, harapan bersama yang ingin dicapai oleh setiap kelompok kerja. Pembagian kelompok kerja. Kelompok kerja dibagi menjadi ke dalam dua bagian. Yang pertama, kelompok kerja formal, dan yang kedua itu kelompok kerja informal. Apa sih kelompok kerja formal itu? Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk dan disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Macam-macam kelompok kerja itu apa-apa aja sih? Yang pertama, kelompok kerja langsung. Kelompok kerja langsung merupakan kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang bawahan. Yang kedua, kepanitiaan. Kepanitiaan ini merupakan kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang yang biasa berasal dari bagian yang sama atau dari bagian lain dari organisasi. Dan yang ketiga itu kelompok kerja temporal atau khusus. Kelompok kerja temporal merupakan kelompok kerja yang disusun untuk kepentingan-kepentingan khusus yang bersifat sementara. Dan yang kedua itu kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal merupakan kelompok kerja yang disusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Apa sih tujuan kelompok kerja informal itu? Tujuan kelompok kerja informal yang pertama, untuk memelihara dan memperkuat perilaku positif dari para anggota. Yang kedua, untuk menciptakan dan memelihara interaksi sesama anggota sehingga anggota merasa nyaman, puas, dan aman. Yang ketiga, untuk membantu para anggota agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi dalam bentuk yang informal dan fleksibel. Dan yang keempat, untuk membantu manajer dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin dalam kondisi formal tidak dapat diselesaikan. Tahapan dalam interaksi tim kerja. Ada beberapa tahap dalam membentuk interaksi tim kerja. Yang pertama itu pembentukan. Pembentukan ini di mana kelompok kerja dibentuk oleh manajer. Kelompok akan terdiri dari pemimpin kelompok dan anggota. Masing-masing anggota dari kelompok kerja akan ditentukan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Yang kedua, penguatan. Pada tahapan ini, anggota-anggota yang telah menerima tugasnya mulai berinteraksi satu sama lainnya. Kadangkala karena disebabkan perbedaan karakteristik individu serta persepsi mengenai pekerjaan mereka masing-masing, termasuk juga pola komunikasi yang dibangun. Pada tahap ini, konflik dalam kelompok kerja dapat terjadi.
Tahapan ketiga adalah penyesuaian. Ini merupakan tindak lanjut dari tahapan kedua. Ketika kelompok kerja telah saling berinteraksi hingga barangkali bisa terjadi konflik, maka tahapan ini merupakan tahapan di mana keseluruhan anggota secara alamiah ataupun dipaksa harus menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan yang ada dan terjadi. Norma yang diyakini bersama sebagai sesuatu yang harus dijalankan kadangkala menjadi titik temu untuk bisa saling menyesuaikan diri dalam bekerja. Dan tahapan selanjutnya itu perwujudan, di mana hasil dari pekerjaan masing-masing anggota maupun secara kelompok dapat terwujud dan terlihat. Itu sebabnya tahapan keempat ini dinamakan performing, di mana setiap anggota akan memperlihatkan hasil dari setiap pekerjaannya dan akan dievaluasi sampai sejauh mana tingkat kesesuaiannya terhadap tujuan dari kelompok kerja. Dan tahapan yang terakhir itu pencarian, di mana masing-masing anggota mengalami tahapan akhir dari proses pengerjaan bersama. Pada tahapan ini, anggota akan ada yang merasa puas, kecewa, atau penasaran, tergantung dari tahapan-tahapan sebelumnya. Norma dalam kelompok kerja. Apa sih norma itu? Norma adalah sesuatu yang diterima dan disepakati oleh kelompok sebagai aturan yang mengontrol perilaku dan tindakan mereka. Norma dapat pula berupa aturan main yang disepakati oleh para anggota sebagai sesuatu yang mengikat mereka. Bentuk-bentuk norma ini sangat beragam, tergantung bentuk keragaman dari karakteristik individu dalam kelompok kerja. Keragaman kelompok kerja itu sendiri hingga keragaman. Sangat mungkin di antara norma yang disepakati dalam suatu kelompok kerja adalah berpakaian seragam dalam lingkungan pekerjaan, manakala untuk kelompok kerja lain mungkin malah sebaliknya. Namun, paling tidak beberapa bentuk norma yang biasanya terdapat dalam sebuah kelompok kerja, misalnya berpakaian seragam maupun tidak, hadir tepat pada waktunya, dan lain sebagainya. Panduan agar kelompok kerja berjalan efektif. 1. Tujuan dari pembentukan kelompok kerja hendaknya benar-benar jelas sehingga para anggota dapat mengenali secara jelas apa yang menjadi tujuan dari kelompok kerja yang dibentuk serta memperjelas arah yang akan dituju oleh kelompok kerja. Yang kedua, peran serta pembagian kerja dari setiap anggota kelompok kerja perlu juga diperjelas, artinya struktur tugas ataupun pekerjaannya perlu disusun secara jelas. Yang ketiga, jumlah anggota yang optimal dalam sebuah kelompok kerja perlu ditentukan. Jumlah ini perlu disesuaikan dengan struktur tugas yang akan dijalankan. Keempat, pemimpin dari kelompok kerja perlu ditentukan atas dasar kapabilitasnya di kelompokan kerja tersebut. Kelima, seluruh sumber daya yang diperlukan hendaknya tersedia, terdistribusi secara merata sesuai dengan struktur tugas yang telah ditentukan. Kemudian yang keenam, norma-norma perlu disepakati sebelum pekerjaan dilakukan. Yang ketujuh, jadwal kerja perlu tersusun secara spesifik dan disusun bersama seluruh anggota kelompok agar rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dari seluruh anggota kerja dapat diandalkan. Kemudian perlu diadakan momentum-momentum formal maupun informal untuk lebih memperkuat solidaritas dan integrasi sesama anggota. Dan yang terakhir, fokuskan tiap kejadian pada kinerja kelompok kerja, bukan pada personality dari para anggota. Konflik dan dampaknya dalam kelompok kerja. Secara garis besar, dalam suatu organisasi dapat terjadi dalam berbagai keadaan diantaranya. 1. Konflik antara bawahan di bagian yang sama. 2. Konflik antara bawahan dan pemimpin di bagian yang sama. 3. Konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda.
4. Konflik antara pemimpin dan bawahan dari bagian yang berbeda. 5. Konflik antar pemimpin dari bagian yang berbeda. Beberapa dampak konflik terhadap organisasi antara lain. 1. Konflik dapat menyebabkan kelompok kerja lemah dan berbagai pekerjaan dalam organisasi atau perusahaan akan terbengkalai. Yang kedua, konflik bisa menjurus pada persoalan-persoalan individu dalam organisasi. Yang ketiga, konflik memiliki dampak positif ketika manajer atau pemimpin dapat mengelola konflik menjadi persaingan sehat antar individu, sehingga kinerja organisasi justru mungkin dapat ditingkatkan. Kemudian, konflik menyebabkan berbagai hal yang tidak terkait langsung dengan tujuan organisasi yang muncul, sehingga sangat mungkin untuk terjadi pemborosan waktu, uang, serta berbagai sumber daya lainnya. Adapun sumber konflik, yang pertama faktor komunikasi. Faktor komunikasi dapat jadi penyebab konflik ketika para anggota organisasi maupun antar organisasi tidak dapat dan tidak mau tahu untuk saling mengerti dan saling memahami dalam berbagai hal dalam organisasi. Kemudian faktor struktur tugas dan struktur organisasi. Struktur tugas dapat menyebabkan konflik ketika sebagian anggota tidak bisa memahami pekerjaan mereka dari struktur tugas yang ada, atau juga terjadi ketidaksesuaian dalam hal pembagian kerja maupun prosedur kerja yang tidak dipahami. Struktur organisasi dapat menyebabkan konflik ketika sebagian anggota merasa tidak cocok untuk berada di suatu bagian dalam organisasi, atau juga bisa berupa adanya upaya untuk meraih suatu posisi tertentu, maupun di berbagai hal lainnya yang terkait dengan posisi atau bagian yang ada dalam organisasi. Kemudian faktor personal. Faktor personal dapat menjadi sumber konflik dalam organisasi ketika individu-individu dalam organisasi tidak dapat saling memahami satu sama lain, sehingga terjadi berbagai persoalan yang dapat mendorong terciptanya konflik antar individu, baik di dalam satu bagian tertentu maupun antar bagian tertentu dalam organisasi. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat menjadi sumber konflik ketika lingkungan di mana setiap individu yang bekerja tidak mendukung terwujudnya suasana kerja yang kondusif bagi efektivitas pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang maupun setiap kelompok kerja. Pendekatan konflik dalam kelompok kerja. Yang pertama ada stimulasi konflik. Stimulasi konflik pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan manajer terhadap konflik yang terjadi dengan jalan memberikan umpan-umpan stimulan yang menyebabkan pihak-pihak yang terlibat konflik mengarahkan konfliknya kepada sesuatu yang bersifat positif bagi dirinya dan organisasi. Yang kedua ada pengendalian konflik. Selain memberikan stimulasi kepada pihak-pihak yang terlibat konflik, pendekatan lain yang biasa digunakan adalah pengendalian konflik. Pengendalian konflik ini dilakukan untuk memastikan bahwa konflik dapat senantiasa dihindari dan kalaupun terjadi dengan segera bisa disesuaikan kembali. Di antara program yang bisa dilakukan adalah melalui perluasan penggunaan sumber daya organisasi. Yang ketiga ada penyelesaian konflik. Dua pendekatan di atas merupakan sebagian upaya untuk menjadikan konflik sesuatu yang dapat diterima secara alamiah namun tetap harus diwaspadai agar konflik yang terjadi dapat diarahkan kepada pencapai kinerja organisasi yang lebih baik. Untuk kasus seperti ini, maka konflik harus dihadapi dan diselesaikan. Elemen penting komunikasi. Yang pertama, komunikasi melibatkan orang-orang. Sehingga komunikasi yang efektif terkait dengan bagaimana orang-orang dapat berinteraksi satu sama lain secara lebih efektif. Yang kedua, komunikasi berarti terjadinya berbagai informasi atau pemberian informasi maupun pengertian atau sharing meaning. Sehingga agar pemberian informasi maupun pengertian ini dapat terjadi, maka pihak-pihak yang berkomunikasi perlu menyadari dan mengerti berbagai istilah atau pengertian yang mereka gunakan dalam melakukan komunikasi. Jika tidak, maka kemungkinan terjadinya salah persepsi dalam komunikasi sangat tinggi. Yang ketiga, komunikasi melibatkan simbol-simbol yang berarti komunikasi dapat berubah bahasa tubuh, suara, huruf,
angka, dan lain-lain sebagai bentuk simbolis dari komunikasi yang dilakukan. Proses terjadinya komunikasi. Yang pertama, sender atau komunikator adalah orang atau kelompok yang mengirimkan pesan. Yang kedua ada encoding, adalah proses transmisi atau transfer informasi dari seseorang kepada orang lain. Ketiga ada message, adalah pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat ada media, adalah saluran yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan agar diterima komunikat. Yang kelima ada decoding, adalah proses menerjemahkan pesan yang dilakukan penerima pesan. Yang keenam ada receiver atau komunikan, adalah orang atau pihak yang menerima pesan. Yang ketujuh ada response, adalah reaksi penerima pesan terkait pesan yang diberikan pengirim pesan. Yang kedelapan ada feedback, adalah umpan balik atau wujud dari penerima pesan pada pengirim pesan. Yang kesembilan ada noise, adalah hambatan yang mungkin terjadi di dalam proses komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk dalam komunikasi ini terbagi dari 4 jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi antarpersonal. Yang kedua ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini terbagi dari 2, yaitu komunikasi lisan, yaitu komunikasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain melalui penggunaan mulut atau lisan, di mana orang lain dapat langsung menerima pesan tersebut. Yang kedua, ada komunikasi tertulis. Ini komunikasi yang dilakukan seseorang kepada seseorang melalui mediator, berupa sesuatu yang dapat menyampaikan pesan pengirim kepada penerima pesan sehingga maksud dari pesan dapat diterima. Yang keempat ada komunikasi di kelompok kerja dalam berbagai bentuk jejaring komunikasi. Yang keempat ada pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi. Komunikasi ini memiliki beberapa pola, yaitu pola komunikasi vertikal. Ini komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah atau juga sebaliknya. Dan ada juga komunikasi horizontal. Biasanya ini dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Bentuk komunikasi yang dilakukan antaranya adalah komunikasi dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Faktor pola komunikasi. Pola komunikasi ini memiliki beberapa faktor. Yang pertama ada jalur format dari komunikasi. Yang dimaksud dengan jalur format dalam komunikasi ini penggunaan identifikasi dalam organisasi formal untuk melakukan komunikasi dalam organisasi. Yang kedua ada faktor otoritas dari hierarki organisasi. Perbedaan tingkatan komunikasi manajemen dalam organisasi akan menentukan politik yang dibangun. Biasanya para anggota dengan sendirinya akan beradaptasi dalam hal kepada siapa saya harus berkomunikasi, pada siapa saya lebih luasa untuk berkomunikasi. Ketiga ada faktor spesialisasi jabatan. Ini adanya spesialis jabatan yang menghasilkan beberapa departemen atau bagian yang berbeda, dan organisasi dapat menyebabkan pola komunikasi yang dibangun juga berbeda. Yang keempat ada kepemilikan akan informasi. Mereka yang berada dalam suatu bagian pada umumnya dan menguasai berbagai informasi yang terkait dengan bagiannya dibandingkan mereka yang berasal dari bagian yang lain. Artinya ini ketika komunikasi akan dilakukan dengan bagian produksi misalnya, maka perlu disadari bahwa orang yang harus diajak untuk berkomunikasi adalah orang yang dapat melihat dan menguasai hal yang terkait dengan bagian produksi. Inilah langkah agar komunikasi berjalan efektif. Itu kita harus menimbulkan hambatan komunikasi. Hambatan dalam komunikasi ada yang bersifat personal atau individual. Ada yang bersifat organisasional dan kelembagaan. Beberapa hambatan yang bersifat individual adalah kesalahpahaman dalam memahami pesan, kredibilitas individu dalam berkomunikasi, kesulitan dalam berkomunikasi, kemampuan mendengar dan menyimak yang buruk, dan penilaian terhadap subjek tertentu. Yang kedua, meningkatnya keefektifan dalam berkomunikasi. Ada dua hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan keahlian komunikasi.
yaitu dalam individu dan organisasi sesional. Yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kalian komunikasi secara individu adalah peningkatan kalian dalam mendengarkan melalui seringnya komunikasi dilakukan secara formal maupun tidak formal. Misalnya mendorong komunikasi yang sifatnya dua arah melalui tersedia media untuk melakukan kritik dan saran yang bersifat timbal balik. Peningkatan kesadaran dalam memahami pesan dan informasi melalui berbagai jenis media maupun simbol. Pemeliharaan kredibilitas individu dengan membangun karakter dan moral, serta upaya untuk lebih mengenalkan dan mendekatkan antara berbagai pihak yang melakukan komunikasi melalui pertemuan yang sifatnya formal dan informal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.